Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lilis Elfriede Manik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara guna memenuhi tugas-tugas saya. Ketika kita berbicara tentang bela negara, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada seragam, militer, senjata, atau perjuangan fisik di medan perang. Namun, di abad ke-21 ini, definisi bela negara telah meluas, merangkul setiap kontribusi positif yang kita berikan untuk kemajuan, kedaulatan, dan kesejahteraan bangsa. Dan dalam konteks ini, kita bisa belajar banyak dari seorang tokoh yang telah menjadi ikon perubahan di Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mungkin tidak mengangkat senjata, tetapi ia telah bertempur di medan inovasi dan pembangunan. Peran beliau dalam bela negara dapat kita lihat dari beberapa perspektif. Mengapa beliau menjadi sosok yang sangat berperan? Ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Pertama, inovasi dan kewirausahaan. Sebelum menjabat sebagai menteri, Bapak Nadiem dikenal luas sebagai pendiri Gojek. Beliau berhasil melihat celah dan kebutuhan di tengah masyarakat akan transportasi dan layanan yang lebih efisien. Dari ide sederhana, beliau membangun ekosistem digital raksasa yang tidak hanya menciptakan ribuan lapangan kerja, tetapi juga merevolusi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan berbagai layanan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, hingga pembayaran digital. Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi lokal bisa bersaing di kancah global dan memberikan manfaat ekonomi yang besar. Kedua, transformasi pendidikan. Setelah sukses di dunia startup, Bapak Nadiem dipercaya memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Disinilah peran beliau semakin krusial dalam upaya membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih modern dan adaptif. Kebijakan seperti Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah terobosan besar yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik dan institusi pendidikan untuk berinovasi, mengembangkan potensi, dan relevan dengan tuntutan zaman. Beliau mendorong agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Ketiga, mendorong talenta digital dan adaptasi teknologi. Melalui berbagai program di kementerian yang dipimpinnya, Bapak Nadiem sangat gencar dalam mendorong literasi digital dan persiapan talenta digital Indonesia. Beliau menyadari bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Upaya ini bukan hanya untuk mencetak pekerja di bidang teknologi, tetapi juga membekali setiap individu dengan kemampuan berpikir kritis dan problem solving yang relevan di era disrupsi. Jadi, Bapak atau Ibu, peran Bapak Nadiem Makarim tidak hanya terbatas pada satu sektor saja. Beliau adalah contoh nyata bagaimana semangat inovasi, keberanian mengambil risiko, dan visi jangka panjang dapat menciptakan dampak transformatif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.